Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi, kita mendapatkan tugas besar dan itu dikerjakan secara berkelompok dari mata kuliah SKO. Nah, dan di sini kita akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas besar yang kita dapat dan telah kita kerjakan. Namun sebelumnya, langkah lebih baik kalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari saya. Nama saya Baskoro Arif Suprapto dengan NIM 11011942234. Selanjutnya dengan saya Raffi Putra Agri Pamungkas dengan NIM 11011941115. Dan saya Zaki Ahmad Fauzan dengan NIM 11011194222. Oke, itu adalah nama dari kita dari kelompok kami. Dan kami sendiri, kami bertiga merupakan satu kelas yaitu dari kelas TT 4301. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita akan mulai presentasinya. Kepada rekan saya Zaki Ahmad Fauzan, dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan fiber optik. Serat optik merupakan suatu media transmisi yang menggunakan cahaya sebagai media perambatnya. Struktur serat optik ada 3 bagian. 1. Core inti, 2. Cladding atau plongsong, 3. coating jaket. Ya, gambarnya seperti yang di samping ini. Next. Ini serat optik berdasarkan mode yang diperambatkan. Single mode hanya terdiri dari satu mode selama propagasinya. Multi mode terdiri dari banyak mode selama propagasinya. Terus berdasarkan indeks bias core, step index. Komposisi indeks bias bahan core bersifat homogen. Grade index, komposisi indeks bias bahan core bersifat gradasi. Menurut jenisnya, kabel serat optik dibedakan menjadi 3 macam. 1. Step index single mode fiber, 2. Step index multi mode fiber, 3. Grade index multi mode fiber. Next. Sumber cahaya dan detektor foto LED atau yang disebut dengan light emitting diode adalah sumber cahaya pada transmitter yang nantinya akan diteruskan oleh fiber optik sampai ke receiver. 2. Laser. Laser atau light amplification by stimulate emission of radiation adalah sumber cahaya pada transmitter. Nah, terakhir, detektor foto. Fotodetektor atau detektor foto merupakan komponen pada sistem fiber optik yang berfungsi mengubah cahaya menjadi arus listrik. Terdapat beberapa jenis fotodetektor, diantaranya PIN dan APD. Silakan dilanjut. Selanjutnya ini adalah desain maps yang akan kami gunakan pada tugas besar SKO ini. Kami menggunakan kota Bandung dan kota Bekasi. Lebih tepatnya dari Masjid Pusdai Bandung ke Masjid Babu Taubah di Bekasi yang berjarak 131 km. Next. Nah, ini untuk data teknis desain yang kami gunakan. Untuk kabel, sesuai dengan jarak dari slide sebelumnya, kami menggunakan kabel yang dengan panjang 131 km. Kami mengambil haspel 4 km dengan atenuasi kabel yaitu 0,2 dB per kilometer dengan dispersi material 17 kali 10 pangkat min 12 second per kilometer. Terus untuk transmitter, kami menggunakan transmitter yang memiliki daya transmit 10 dBm atau sama dengan 10 miliwatt dengan lebar spektral 0,1 mm dan rise time 35 ps. Next. Yang terakhir itu ada receiver. Kami memilih receiver dengan sensitivity minus 23 dBm dengan rise time yaitu 35 ps.
Next. Ini untuk hasil dari link power budget yang kami temukan. Nah, link power budget itu adalah estimasi kebutuhan data yang diperhitungkan untuk memastikan level daya penerima lebih besar atau sama dengan level threshold atau daya minimum. Kurva ini didapatkan dari perhitungan link power budget yang kami gunakan dengan menggunakan jarak dari Kota Bandung ke Kota Bekasi. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk link power budget sendiri itu, kita untuk mendapatkan kurva tersebut, kita bisa menggunakan atau mencari codingan seperti ini. Dengan transmitter PTX 10, PTX underscore DB sama dengan 10 dikali log 10 PTX. Mendapatkan spektral 0,1 dan mode-nya NRZ 0,0.7, mode RZ sama dengan 0,35, BR 2,5 E9. Dan selanjutnya seperti ini. Maka akan didapatkan kurvanya seperti tadi di slide sebelum ini. Untuk transmitternya dan untuk pengirimnya menggunakan codingan seperti sensitivitas sama dengan -23, T underscore RX sama dengan 35E -12. Itu untuk pengirimnya. Selanjutnya juga masih di link power budget dengan kurvanya seperti bisa dicari kurvanya seperti tadi. Untuk redaman kanalnya juga perlu dicari dengan memasukkan codingan seperti ini di bawah ini. Dan dengan jarak kita kasih variabel PLT point X label dan kita kasih labelnya variabelnya Y untuk daya terima atau dBm, dan kurva link power budget kita bisa kasih titelnya atau sebagai judulnya kurva link power budget. Dan ya seperti di bawah ini juga untuk kurvanya seperti yang di atas sama, dan akan diperoleh kurvanya seperti ini, garis lurus. Dan untuk rest time budget atau RTB adalah metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi serat optik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Nah, bisa dilihat kurva rest time budgetnya ini kita punya di 0,50 dan itu merupakan daya terima atau dBm. Kita mulai dari 0 untuk jaraknya dari 0 km-nya dan bisa kita dapat di angka 2,25 sebagai daya terendahnya. Dengan dimulai dari 0, daya terendahnya di 2,25 seperti itu. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu pada perencanaan dan analisis instalasi fiber optik dari Jakarta ke Bandung, tepatnya dari Bekasi ke Bandung dan di Bandung itu di Pusdai itu menggunakan analisasi kabel optik G652 dengan jenis single mode step index. Berdasarkan hasil dari perhitungan, rencana instalasi bisa dilakukan karena daya terima lebih besar dari sensitivitas sehingga link power budget terpenuhi dan rest time budget untuk NRZ juga terpenuhi. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kita mohon kurangnya secara lisan maupun perbuatan, kita mohon maaf sekali-sekalinya. Dan apabila ada lebihnya, boleh diambil aja. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Anjas. Udah, beres. Recordingnya matiin dulu, Pak. Hah? Recordingnya matiin dulu. Udah, gua pause. Oh, udah. Jak, lu tipe itu.
Yang mana? Hah? Back, coba back. Yang dari Jakarta itu ya? Iya anjir. Awalnya Bandung Bekasi jadi Jakarta Bandung. Nggak, Bang. Yang mana? Back. Di kesimpulan